Pasangan 2 orang. Oke, ibu menjelaskan. Kita cari pasangan. Ya. Pulpen. Pulpen boleh. Ya, ada keyboard tuh tidak ada. Pulpen aja, sama keyboard. Pulpen. Mana? Pulpen ada. Ya. Pulpen di atas meja. Coba satu orang. Ada yang nggak ada pasangan kan? Nah, coba satu orang maju dulu. Satu orang maju dulu. Nah, ini ada pulpen. Nah, nanti ibu kasih tahu satu aja. Kan? Nah, ibu kasih tahu. Ibu bilang sikut, pegang sikut. Kalau ibu bilang sakit, pegang perut. Kalau ibu bilang sikat, baru ambil bendanya, oke? Oke? Yes. Oke. Neng. Oke, satu benda aja. Satu pulpen. Ya? Mana? Ah, ini. Oke. Siap? Sikut. Sakit. Sikut. Ulang. Sakit. Sikat. Udah siap? Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikat. Menjalankan sebuah pada sistem komputer yang diantaranya. Nah, yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras. Ya, ini merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Jadi, perangkat ini dapat disentuh, misalnya motherboard, prosesor, apalagi hard disk, memori, CPU. Ya. Nah, itu ya perangkat keras itu pokoknya. Itu ada input device, ya, atau perangkat masukan. Nah, perangkat masukan ini merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer. Misalnya seperti keyboard, ya, yang seperti di depan kalian itu dia. HP kita sekarang kan udah touchscreen, tinggal sentuh-sentuh, kan? Tidak membutuhkan alat bantu. Nah, kalau komputer ini dia membutuhkan keyboard untuk memasukkan data-data ke komputer. Kemudian gambar yang di sebelah itu apa? Mouse. Nah, ini kan fungsinya untuk memindahkan pointer atau kursor. Tahu yang disebut sebagai pointer atau kursor itu yang mana?
ya, tanda panah yang putih kecil itu biasanya kalau kita pindahkan mouse-nya, kan? Tahu kan? Oke, itu dia ya. Jadi keyboard ini, mouse, masih banyak lagi, mikrofon itu termasuk pada perangkat masukan. Itu untuk memasukkan data, ya. Oke. Selanjutnya, processing device. Yang mana ini adalah perangkat pemrosesan. Ya, proses. Nah, perangkat pemroses ini merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai pusat pengelolaan data. Jadi, dapat dikatakan perangkat ini itu adalah otak dari komputer. Ya. Dan sering juga disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Ya. Nah, processing device akan melakukan komunikasi dengan perangkat input, output, dan struct untuk melaksanakan perintah-perintah yang dimasukkan. Ya. Nah, ini gambar ini gambar apa? Perangkat keluaran atau output device. Nah, perangkat keluaran ini merupakan perangkat pada komputer yang fungsinya untuk menampilkan hasil pemrosesan data-data. Misalnya monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. Nah, coba kalian lihat komputer, printer. Nah, gunanya untuk apa? Pernah kan pakai printer? Nah, jadi printer ini merupakan perangkat keluaran yang menghasilkan cetakan berupa gambar, tulisan, ya, gambar maupun tulisan. Nah, jadi ini dia salah satu perangkat keluaran. Oke, yang selanjutnya storage device atau perangkat penyimpanan. Jadi di CPU juga dilengkapi dengan alat penyimpanan data ya. Nah, terdapat penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar sebagai alat penyimpanan utama. Nah, yang biasa disebut dengan hard disk. Jadi seiring dengan berkembangnya teknologi komputer, maka media stroke device ini berkembang sangat pesat, baik itu internal drive, storage. Nah, coba storage. Bacakan. Nah, internal storage itu misalnya hard disk. Lanjut. Yudi. Umumnya memiliki kapasitas yang lebih besar karena digunakan sebagai media random access memory. Apa itu RAM tadi? Panjangannya? Random access memory. Random access memory. Nah, yang selanjutnya itu ada penyimpanan data dari luar media penyimpanan utama. Misalnya hard disk eksternal, DVD, flash disk, dan lain-lain. Oke. Nah, ini ya gambar. Yang pertama itu ada motherboard. Nah, motherboard ini sebagai pusat pengendali yang mengatur semua kerja, semua komponen yang terpasang di komputer. Ya, komputer. Nah, yang disebut memori jangka pendek, komputer atau laptop. Oke. Nah, untuk perangkat keras sudah tahu kan komponen-komponennya? Satu perangkat masukan. Satu orang nanti yang bisa itu kasih hadiah. Perangkat masukan.
Ayo. Apa, men? Dengan mau. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Ya. Perangkat masukan. Betul. Coba dengan je. Mos dengan keyboard. Oke, betul. Jadi silakan maju. Tepuk tangan. Betul dulu ni, guys. Buat yang aneh-aneh. Oke. Komponen sistem komputer tadi. Unit yang terdapat pada komputer, di depannya yang menjalankan komputer. Boleh ya? Boleh. Jadi menjalankan untuk menjalankan sebuah komputer. Oke. Mana buat kawannya? Oke. Sudah ya? Nah, Besok. nah, yang kedua itu software atau perangkat lunak. Nah, software ini diartikan juga sebagai perangkat lunak. Jadi, perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Jadi, software tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Dan dapat dikatakan juga bahwa software digunakan untuk mengontrol perangkat keras. Ya, software ini dibedakan menjadi beberapa macam. Itu ada program aplikasi atau application program. Ya, aplikasi program. Program aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang Microsoft Excel, kemudian Microsoft Word, PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Excel, Photoshop, dan Mozilla dan lain-lain, gitu ya. Termasuk program aplikasi. Sudah pernah menggunakan juga kan? Microsoft Excel, program, ya, utility program. Nah, ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas tambahan. Disebut juga sebagai program dukungan dan memiliki fungsi tertentu. Misalnya seperti program yang disediakan oleh sistem operasi seperti recovery, ya, disk, defragmenter, kemudian screen saver, kemudian backup dan lain-lain. Yang ketiga ada programming language atau bahasa pemrograman. Nah, coba satu orang baca, ibu mau. Language atau bahasa pemrograman merupakan bahasa yang dapat digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer. Dapat dikatakan sebagai standar bahasa instruksi untuk komunikasi dan memberikan perintah pada komputer. Beberapa contoh bahasa program diantaranya seperti PHP, Java, Python, C, Itu ya bahasa pemrograman. Sebenarnya apa? Brainer itu siapa? Kita sebagai pengguna. Nah, di sini dijelaskan brainware itu yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer.
manusia atau kita. Jadi, brainware ini merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Hardware. Hardware apa? Perangkat keras. Yang kedua, software. Nah, yang ketiga, firmware. Kita sebagai pengguna. Nah, oke. Tadi sudah dibahas juga di dalam perangkat keras itu ada apa aja? Ada input device, ya kan? Atau perangkat masukan. Kemudian ada apa? Yang kedua? Ya, processing. Perangkat pemrosesan. Yang ketiga? Perangkat keluaran. Kan yang pertama masukan, kedua proses, tiga keluar kan. Kita mau bagi 3 kelompok. Ibu punya soal di sini. Coba berhitung 1 sampai 3. Dari sini. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bingung dah? Kamu udah? 1. Aku 1. Ada tak aku 1? Sampai belakang. Tadi bisa Dua. Kamu 2. Oh, tadi lo gak beritahu atau apa? Coba kuat. 2. Ya, oke. Yang 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ya. 2
Oh, apa? Sampai. Aku belum coba. Ya. Jangan kok. Coba balik besar dulu ya. Kenapa teh? Empat. Oke, nah berdua dulu. Oke, lihat ya. Kawannya. Main kayak tadi. Sikut, sakit. Sikut, sakit, sikat. Oke? Oke. Sikat. Ayo. Nah, belum, Bu. Siap, tarik nafas dulu, buang. Udah siap? Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Sakit. Sikut. Sikat. Sikut. Sikat. Oke, nah ini berdua lagi. Testing dulu. Bukan aku yang lebih. Si sakit. Sikut. Sikat. Ya, tanpa. Oke, dah. Sikat. Sakit. Sikat. Sikut. Ada Sikat. Baca. Sakit. sikat. Juga. Ya, Sikat. belum. Belum. Ya. Gas. Sikut. Si sakit. Sikat. Sikut. Sikat. Sakit. Sikat. Iya ya. Lagi. Si sakit. Sikut. Kawan. Sikat. Ya. Hei. Sikat. Ya apa itu? Jadi kita belajar itu banyak sumbernya ya. Banyak sumber kita belajar, nggak harus dari guru. Kita tuh harus banyak mencari tahu. Ya, banyak mencari tahu di internet bisa alat-alat seperti di dalam CPU kan? Nah, ini coba kita lihat. Nah, Nah, ini. Pokoknya ada ya alat-alat di dalam ini. Nah, ini ibu mau tanya. Ini input kan? Ya. Ini termasuk output. Ada yang bisa jelaskan sama ibu? Nanti ibu kasih. Ya, bentar. Oke. Satu orang yang cepat angkat tangan ya. Fungsi dari keyboard. Mengetik data. Benar? Untuk mengetik data. Fungsi. Komputer. Oke. banyak kenapa ini deh? Iya, oke. Gimana pembelajaran hari ini? Karena waktu kita sudah selesai, jadi sekian materi kita belum kembali ke kursi masing-masing. Baik, geser Pak. Permisi.
Mulai. Bismillah. Jangan selesai. Siap.